Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron Kindi. Saya dari PEM Akademigas. Saya berada di jurusan Teknik Instrumentasi Kilang. Saat ini saya berada pada tingkat 4 di semester ke-7. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Tuning Control Gasket Level Flow pada kolom diatomizer menggunakan metode Ziegler-Nichols. Baiklah, pada outline presentasi ini yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metode, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya yang pertama adalah kolom data mixer adalah kolom yang berfungsi untuk proses pemisahan gas berdasarkan perbedaan titik didih dari praksi-praksi tersebut. Dan kemudian untuk sistem pengendalian pada bottom ini menggunakan mode kontrol gasket yang dimana gasket pada bottom kolom ini mempunyai dua variabel yang diukur, yaitu level dan flow. Yang mana untuk level itu sebagai primary loop dan flow-nya itu sebagai secondary loop. Yang mana untuk penilaian gasket ini dinamika dinamika secondary loop-nya harus lebih cepat dari primary loop-nya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kinerja gasket control tidak akan memuaskan dan sistem gasket untuk mencapai stabil membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya untuk metode PID konvensional, dua parameter tersebut diturunkan secara matematis untuk order tinggi PID konvensional bisa menyulitkan dalam penilaian parameter-parameter tersebut. Nah, karena itu untuk memudahkan penilaian parameter tersebut, saya menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, Ziegler-Nichols ini bisa menjadi metode penilaian PID yang bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus memodelkan sistem. Kemudian tujuan dari melakukan tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols ini untuk mendapatkan respon yang cepat dan lebih stabil. Karena itulah dilakukannya proses tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Dan alasan saya menggunakan metode Ziegler-Nichols karena metode ini bisa mempercepat proses kontrol dan juga bisa kita gunakan tanpa harus alat yang kita tes terpasang. Jadi tanpa alat atau project yang belum terpasang kita bisa melakukan tuning dengan metode ini. Pada slide ini saya membahas metode yang saya gunakan yaitu metode Ziegler-Nichols yang kedua atau metode osilasi. Untuk metode osilasi ini menggunakan kurva closed loop yang mana masukkan referensi yang digunakan si tangga atau step. Nah, untuk metode ini hanya dapat menggunakan pengendalian proporsional atau P. Yang dimana nilai P atau KP ini akan kita ubah-ubah menjadi untuk mendapatkan nilai kritis atau KP yang menghasilkan grafik osilasi. Selanjutnya masih membahas mengenai metode Ziegler-Nichols yang sebelumnya kita harus mendapatkan nilai KP yang bisa mendapatkan grafik osilasi. Yang pada slide ini nilai ultimate periode yang mana nilai ultimate periode ini diperoleh setelah keluaran sistem mencapai kondisi yang berosilasi. Nah, nilai untuk ultimate gain dan ultimate periode ini digunakan untuk menentukan konstanta pengendalian sesuai dengan ketetapan empiris Ziegler-Nichols pada tabel di bawah ini. Nah, jadi pada tabel di metode 2 Ziegler-Nichols di bawah ini digunakan untuk mencari nilai eh, parameter pengendalian, yaitu ada P, PI, dan PID. Baiklah, langsung masuk pada slide hasil penelitian. Di sini, eh, di slide ini adalah ada diagram aktual dan grafik aktual. Yang mana untuk diagram aktual ini mendapatkan grafik aktual atau respon proses itu yang cukup lama. Jadi untuk aktual ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke steady state-nya, untuk menyentuh nilai steady state-nya. Yang mana untuk parameter aktual itu sendiri yang pertama ada tiga. Yang pertama ada rest time itu sebesar 2011 detik dan kedua adalah setting time sebesar 5742 detik dan output-nya itu 0%. Selanjutnya untuk kita melakukan tuning yang pertama adalah tuning flow-nya dulu atau pada secondary loop-nya dulu. Jadi seperti metode yang telah kita bahas untuk tuning flow ini menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi nilai P pada flow ini kita ubah-ubah hingga mencapai nilai atau mendapatkan grafik yang berosilasi. Jadi pada
tuning flow ini saya mendapatkan nilai P sebesar 211 yang yang memperoleh grafik yang berosilasi. Untuk parameter yang diperoleh dari hasil menentukan nilai P yang berosilasi ya sebesar 211. Di sini saya mendapatkan untuk nilai parameter P itu 94,95 dan I sebesar 241. Selanjutnya untuk tuning level, yang dimana tadi untuk diagram tuning flow-nya kita pisahkan dulu dari diagram levelnya agar kita memperoleh nilai PI atau nilai kontrol untuk flow-nya. Di sini saya akan melakukan tuning level. Di mana untuk tuning level ini sama seperti halnya tuning flow, kita mencari nilai P yang mendapatkan grafik osilasi. Di sini saya mendapatkan nilai P bernilai 180 yang memperoleh grafik berosilasi. Di sini untuk parameter tuning yang saya peroleh dari perhitungan menggunakan metode 2 Ziegler-Nichols, untuk nilai P itu sebesar 108. Untuk nilai I atau integralis saya mendapatkan 0,281. Sedangkan untuk nilai D atau derivatif saya memperoleh nilai 0,070. Baiklah, langsung kita masuk ke slide perbandingan aktual dan hasil tuning. Jadi di sini saya membandingkan nilai PID dan PI-nya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dari nilai PID dan PI dari aktual dan hasil tuning. Yang mana dari perbedaan diagram pun kita bisa lihat nanti pada grafiknya udah sangat berbeda. Selanjutnya kita lanjut kepada slide berikutnya. Di sini saya membandingkan grafik dan parameternya. Di sini untuk grafik aktual itu berwarna biru dan grafik warna ungu itu untuk tuningnya. Jadi pada gambar grafik pun kita bisa melihat bahwasanya perbandingan aktual dan hasil tuning pun bisa terlihat. Jadi mana untuk parameternya untuk aktual dan tuning untuk rest time di sini perbedaannya cukup jauh. Untuk aktual dia 2011 detik, sedangkan untuk tuningnya dia hanya 0,614 detik. Yang kedua, setting time untuk aktualnya itu sebesar 9.741 detik, sedangkan untuk tuning Ziegler-Nichols dia hanya membutuhkan waktu 34,7 detik. Sedangkan untuk overshootnya untuk aktual itu 0% dan hasil tuning sebesar 3,6%. Jadi di sini untuk hasil perbandingannya adalah bahwasanya hasil tuning Ziegler-Nichols ini dia bisa mempercepat proses. Tapi di sini untuk hasil tuning mendapatkan overshoot sebesar 3,6%, akan tapi nilai overshoot ini masih dalam toleransi. Sedangkan untuk aktualnya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai nilai stabilnya, akan tapi untuk aktualnya dia mempunyai kelebihan di sini dia tidak mempunyai overshoot yaitu 0%. Baiklah, di sini saya mengambil kesimpulan dari hasil yang telah saya dapat. Yang pertama adalah kolom data Nizar merupakan kolom yang memiliki fungsi untuk memisahkan C1 dan C2 dari C3 dan sampai C5+ berdasarkan fase. Kolom ini menghasilkan produk berupa LNG atau liquid natural gas. Yang kedua, pada kolom data Nizar menggunakan sistem pengendalian gasket. Untuk mode kontrol yang digunakan di lapangan yaitu mode pengendalian proporsional integral derivatif untuk levelnya atau master dan proporsional integral untuk flow atau slate-nya. Yang ketiga, dari hasil tuning yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 2 Ziegler-Nichols diperoleh nilai PID dan PI yang baru dan didapatkan hasil respon yang cepat tapi ada overshoot-nya pada sistemnya. Sedangkan untuk tuning gasket aktual membutuhkan waktu yang lama akan tetapi tidak ada overshoot. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.